mahasiswa Politeknik Negeri Papua, jurusan Agroindustri. Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi mata kuliah Kimia Pangan tentang senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai efek fisiologis dalam tubuh yang mempengaruhi positif terhadap kesehatan manusia. Peran senyawa bioaktif dalam tubuh berperan jika senyawa tersebut mencapai lokasi aksinya, site of action. Isoflavon dalam kedelai utama daizin dan genistein. Daizin melindungi sel dari proses oksidasi atau stres oksidatif yang memproduksi toksitas. Peptida bioaktif dalam kedelai, antioksidan dalam serealia dan kacang-kacangan, fenol, asam fenolat, toshol, fosfolipid, dan lain-lain. Asam lemak linoleat dalam kurung W-6, arachidonat, dan linoleat W-3, EPA, dan DNA. Isoflavon merupakan senyawa fenolik dalam kedelai. Kadarnya dapat mencapai 3 mg per gram. Ada dalam bentuk aglukon atau daizin, genistein, gliside, glikosida atau konjugasi dengan glukosa yaitu daizin, genistein, glistin, lamin, glukosida, dan asetil glukosida. Mencegah penyakit yang terkait hormon estrogen, pitoestrogen, mencegah kanker, genistein atau protein triisonen kinase inhibitor, protein triisonen kinase diperlukan pada pertumbuhan dan kanker, mencegah penyakit kardiovaskular, menurunkan lipid serum, mencegah oksidasi LDL, mencegah problem kesehatan tulang, mencegah sindrom pasca menopause. Stabil terhadap panas. Larutan dalam air selama pengolahan mengalami intraks kontraksi dari satu bentuk ke bentuk lain dapat mengalami reaksi melahirkan reaksi pH dengan gugus amino coklat. Produk olahan kadar isoflavon hampir tidak berubah pada tahu, tempe, dan susu kedelai tanpa pengenceran. Kadar lebih rendah pada konsentran protein kedelai hasil ekstra alkohol dan kecap. Menurut Gordon 2001, antioksidan adalah substansi tertentu yang dapat menunda, memperlambat, atau mencegah kerusakan pada bahan makanan akibat oksidasi. Substansi ini dapat terbentuk secara alami atau ditambahkan pada produk dan selama proses pengolahan. Antioksidan tidak akan meningkatkan kualitas bahan pangan, tapi mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpanannya. Non-toxic, efektif dalam konsentrasi rendah, stabil selama penyimpanan, dapat bertahan selama proses pengolahan, good efek, tidak mahal. Penggunaan antioksidan tergantung dari kesesuaiannya dengan produk dan peraturan yang mengikatnya. Antioksidan primer mengakhiri tuntutan reaksi radikal bebas atau tokoferol, BHT, TBHQ, dan sebagainya. Antioksidan sekunder
mendekomposisi hidroksida lemak menjadi produk yang stabil atau dilauri triiodinatin dan thiodiponic acid. Oksigen sulfur mengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Vitamin C isrofil palmital. Antioksidan enzim yang berperan mencegah terbentuknya radikal bebas SOD persiden dismutase GSH X glutasio produksase catalase dan lain-lain. Chelator sequestran mengikat logam yang mampu mengkalitasi reaksi oksidasi citric acid, amino acid, EDTH, biofilipid dan lain-lain. Pengaruh PD jaringan PR radikal sama dengan radikal bebas. Lipid hidroksida FR protein lipid protein cross DNA mutation kerusakan jaringan. Antioksidan FR lipid protein DNA lipid hidroksida protein cross linking DNA mutation. Antioksidan menuju pada kerusakan jaringan. Tabel 1 antioksidan alami. Zat gizi yang terdapat dalam bahan pangan, komponen antioksidan, vitamin A dan karotenoid, vitamin E, vitamin C, asam ascorbat, vitamin B, riboflavin, zen, Sn, tembaga, Cu, selenium, Se, protein. Bahan pangan sumber mentega, margarin, buah-buahan berwarna kuning, sayur-sayuran hijau, biji bunga matahari, biji-bijian yang mengandung kadar minyak tinggi, kacang-kacangan, susu dan hasil olahannya, buah-buahan, jeruk kiwi dan lain-lain. Sayur-sayuran sebagian rusak selama pemasakan. Kentang, susu produk hasil olahan susu, daging, ikan, telur, serealia utuh, kacang-kacangan. Bahan pangan hewani, daging, udang, ikan, susu dan hasil olahannya. Hati, udang, biji-bijian, serealia. Kadar dalam makanan tergantung pada konsentrasi Cu dalam tanah, serealia, daging, ikan. Kadar dalam makanan tergantung pada konsentrasi Se dalam tanah, flavonoid dalam telur, gliadin dalam gandum dan lain-lain. Antioksida alami non-gizi yang terdapat dalam bahan pangan, komponen antioksida biogenik, amin, senyawa fenol, tirosol, hidroksitirosol, vanilin, asam vanilat, timol, carbakrol, gingeron, senyawa polifenol, flavonoid, flavonol, peroksida, flavonoid, kalkon, auron, biflavoid, tanin, asam galat, asam alagat, protozyanidol, komponen tratepiolik, klorofil, piracetin. Bahan pangan antioksida berdasarkan fungsi amin dan fenol, contohnya dalam keju, minyak olive, vanili, minyak astri dari tini,
minyak timah, minyak jahe, efektivitas sebagai antioksidan tergantung pada jumlah dan posisi OH. Senyawa polifenol banyak terdapat dalam sayur-sayuran dan sebagai pigmen. Banyak terdapat dalam teh, sayuran dan buah-buahan. Antioksidan sinar banyak terdapat dalam sayur-sayuran hijau dan ganggang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.